Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana mengetahui informasi daripada volume di elemen pada desain kita ya teman-teman. Jadi di ArchiCAD ini ada beberapa cara untuk kita mencari menemukan volume ya. Di antaranya itu yang pertama, misalnya kalau kita pakai fitur schedule. Nah, contohnya di sini. Fitur schedule ini sebenarnya adalah fitur di ArchiCAD yang supaya memudahkan kita untuk mengetahui volume-volume ini ya. Setiap elemen yang sudah kita bikin, kaitannya kalau kita mau memasukkannya ke dalam RAB. Jadi ada wall, ada misalnya pintu jendela, seperti itu ya. Ada pintu jendela dan mungkin ada lantai juga seperti itu. Nah, namun kali ini kita akan menggunakan cara yang lebih sederhana dari ini ya teman-teman. Ada juga cara di ArchiCAD untuk menemukan volumenya dengan cara yang lebih sederhana, yaitu adalah kita menggunakan elemen information. Jadi kalau teman-teman buka di window, ada palette, di sini itu ada ini elemen information. Ini diklik saja. Nah, sehingga akan muncul ini teman-teman. Nah, terus ini adalah membantu kita untuk mengetahui bila mana kita mengklik elemen di sini. Misalnya ya, misalnya kita ingin mengetahui luas dinding kita. Cara misalnya, oke, di sini ya. Misalnya kita ingin mengetahui luas dinding, maka teman-teman tinggal mengklik di sini. Dinding mana yang ingin dihitung luasnya? Oh, misalnya di sini atau semuanya. Seperti itu ya. Misalnya diklik seperti itu. Nah, nanti di sini langsung muncul teman-teman. Informasi-informasi terkait volume itu muncul. Yang paling kiri itu elemen klasifikasi. Itu lebih detail ya. Kalau kita memasukkan detail klasifikasinya di sana. Kemudian kalau yang ini itu elemen size. Kalau ini meter panjang yang sepertinya teman-teman. Kalau kaitannya dengan meter persegi ya kita cari yang meter persegi. Ini area pada plan ya, pada Dena misalnya. Seperti itu. Ini lebih cocok mungkin kalau kita untuk menghitung area lantai ya teman-teman. Kemudian tinggi elemen masih meter panjang. Kita cari yang meter persegi. Nah, ini teman-teman. Di sini ada satuan-satuan volume meter persegi. Gitu ya. Nah, kemudian ini kan ada wall 1, ada wall 2 nih teman-teman. Ini maksudnya itu misalnya wall 1 ini yang kita klik tadi di bagian atas, kemudian wall 2. Setiap bentang dinding yang kita klik nih maksudnya. Jadi ada beberapa informasi. Nah, kemudian kalau kita misalnya di analisa RAB kita itu di sana ngitungnya meter persegi, maka kita cari yang meter persegi. Di sini ada banyak keterangan, misalnya surface width door window crop. Artinya itu adalah pasangan dinding batu bata atau hebel bataku yang lainnya, dia sudah terpotong oleh pintu jendela. Kemudian ada juga yang di bawahnya ini tanpa pintu jendelanya tidak terpotong, artinya lebih utuh ya seperti itu. Nah, biasanya kalau di RAB menghitung volume meter persegi pasangan dinding batu bata, itu kita pakai yang bisa menggunakan yang ini teman-teman, yang atas ini ya, yang sudah terkurangi oleh volume pintu jendela. Nah, ini nanti
volume ini ditambahkan dengan semuanya yang kita klik. Ini ditambah dengan ini dindingnya, kemudian ditambah lagi dengan yang ini ya, ditambah lagi ini ya, sampai ketemu berapa totalnya semuanya yang kita klik itu teman-teman. Baru nanti dijumlahkan, terus jumlahnya itu adalah total volume meter persegi pasangan dinding batu bata kita, seperti itu ya. Jadi seperti itu contohnya ini untuk elemen untuk fitur-fitur di elemen informasi. Kalau misalnya satuannya adalah meter kubik, ini pakai yang paling kanan ya teman-teman, ada meter kubik ini seperti itu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ini. Sekali lagi kalau Pak ini misalnya kalau dinding, ini ada beberapa dinding berdasarkan yang kita klik tadi, ada beberapa dan dijumlahkan. Nah, ya ditambah ini sesuai bagian yang ingin kita cari, misalnya luasnya yang sudah dipotong pintu jendela. Kalau meter persegi itu berarti tinggi dinding dikali panjang keseluruhan ya. Kalau rumus dasarnya seperti itu, maka ketemu meter persegi. Kalau misalnya meter kubik berarti tinggi dinding dikali tebelnya dikali panjang keseluruhan. Itu kalau kita menggunakan misalnya untuk rumus dasarnya seperti itu, tapi kita bisa memanfaatkan elemen informasi ini untuk mendapatkan volume. Oke ya, misalnya kita mau cari yang lebih sederhana lagi, plafon teman-teman. Nah kalau plafon ini coba kita klik ya, nah dia sudah di sini ya, meter perseginya muncul. Permukaan sudah ada tereduksi oleh lubangnya ya. Nah ini sekian seperti itu ya. Nanti sudah bisa diklik di sana. Ada informasinya seperti itu. Mungkin lantai. Kita klik ya. Nah, nanti akan muncul meter perseginya teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini ada banyak informasi. Teman-teman ngambil yang sesuai ya. Mungkin kalau slab itu bisa yang surface top hole reduce ini, karena kita untuk meter perseginya adalah panjang kali lebar ya, jadi bukan yang 3D tapi yang top ini ya mungkin ya, atau top button seperti itu. Jadi untuk mengetahuinya, kalau ingin lebih valid ya kita bisa cek panjang kali lebarnya di sini nanti ya, apakah mendekati yang mana. Nah, seperti itu. Oke, jadi teman-teman bisa memanfaatkan elemen information ini untuk mengetahui jumlah volume di desain kita ya teman-teman. Oke, sekian saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.